Shalom para sahabat Yesus, pada ibadah hari ini kita akan dilayani oleh Pastor David Tambok. Dia adalah seorang gembala dari Youth GBI di Bekasi. Saya percaya dia akan menyampaikan pesan Tuhan yang sangat memberkati kita. Kita akan sembah Tuhan sebentar, lalu kita akan dengarkan pesan Tuhan. Hai guys, hari ini gue mau bahas mengenai discipleship atau pemuritan. Dan menurut gue ini adalah topik yang sangat menarik gitu. Karena yang gue lihat selama ini, sudah begitu lama gereja-gereja banyak yang salah arah, bahkan salah tujuan dalam melakukan aktivitas yang ada di dalam gereja. Kenapa gue bilang gitu? Karena kalau kita lihat dalam firman Tuhan, pemuritan ini menjadi sebuah hal yang sangat krusial, menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam pelayanan Yesus. Setidaknya gue melihatnya dari 3 hal berikut ini. 1, menurut gue dari yang gue baca kebenaran firman Tuhan, ketika Yesus memulai pelayanannya, Yesus memulainya dengan memilih para rasul. Yang artinya Yesus memilih murid-murid. Iya kan? Dia memulai pelayanan bukan langsung dia bangkitin orang mati, bukan langsung dia nyembuhin orang yang lumpuh, tapi dia memulai pelayanan dengan memilih murid-murid atau para rasul. Artinya apa? Pemuritan ini menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi Yesus. Bahkan ini menjadi sebuah awal untuk dia memulai sebuah pelayanan yang mengubahkan seluruh dunia. Bahwa jelas kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Yesus diawali pelayanannya dengan memilih murid-murid. Karena itu kita tidaklah heran kalau melihat pelayanan Yesus. Sebenarnya Yesus ini pelayanannya begitu luar biasa. Bukanlah karena apa yang dia kerjakan saja, tapi dia sedang melakukan sebuah hal yang mungkin kita tidak sadari. Karena gini, sebenarnya Yesus dalam melayani, dia mungkin fokus untuk pelayanan tersebut. Ya, mungkin dia melayani orang-orang, ada yang sakit, ada yang sudah meninggal, dia bangkitkan, yang sakit dia sembuhkan. Memang itu pelayanan yang Yesus lakukan. Tapi kalau kita sadari, sebenarnya ada tujuan jangka panjang yang Yesus sedang siapkan, yaitu adalah menjadi sebuah teladan bagi murid-muridnya, atau Yesus sedang mengajari murid-muridnya. Yang dimana kalau kita pahami, murid-muridnya inilah yang meneruskan pekerjaan Yesus. Benar ya? Itu poin yang pertama, bahwa Yesus memulai pelayanan dengan pemuritan. Dan poin yang kedua adalah Yesus menutup pelayanannya sebelum dia terangkat ke sorga dengan sebuah perintah yang kita kenal dengan amanat agung. Dan perintahnya itu adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Yesus memulai pelayanan dengan pemuritan.
Dan Yesus mengakhiri pelayanannya ada di dunia sebelum terangkat ke sorga dengan sebuah tugas yang sama juga. Cuman bedanya adalah kita yang memuridkan. Karena dibilang jadikanlah semua bangsa muridku. So ini menjadi sebuah runtutan cerita yang luar biasa bahwa perhatian dan concern Yesus yang terutama adalah mengenai pemuritan. Bahwa artinya gini, Yesus mengawali pelayanannya dengan pemuritan kepada para rasul ya, kita tahu. Dan Yesus mengakhiri pelayanannya ada di dunia ini dengan sebuah tugas untuk memuridkan. Iya kan? Jadi artinya adalah ini adalah sebuah hal yang kita harus lakukan, kita harus kerjakan juga dengan cara seperti yang Yesus sudah lakukan. Kita harus belajar untuk mampu memuridkan orang-orang, sehingga apa yang menjadi tujuan Yesus menjadikan bangsa semua adalah muridnya menjadi nyata, terjadi, ada di dalam hidup kita. Dan untuk poin yang ketiga, jelas bahwa tadi firman sudah katakan jadikanlah semua bangsa muridku. Sebenarnya gue agak-agak mikir gitu, gimana caranya Tuhan menjadikan semua bangsa muridmu. Cuman setelah gue pikir lama-lama, akhirnya gue dapet sebuah pewahyuan gitu ya, mungkin dari Tuhan. Yang gue dapatkan adalah gini, ya makanya Yesus sampaikan jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan pengikutku, bukan fansku, bukan followerku, tapi menjadikanlah semua bangsa sebagai muridku. Artinya adalah apa? Kuncinya ada di pemuritan ini. Karena gini, dari 12 murid Tuhan ini melakukan pelayanan dan memberikan dampak sampai hari ini mempertobatkan ratusan juta orang. Bukan dengan sebuah gedung yang megah, bukan dengan sebuah acara gereja yang meriah, tapi Yesus melakukannya dengan pemuritan. Maka artinya adalah poin yang ketiga, untuk kita bisa melakukan amanat agung, ya memang tidak ada jalan lain selain melalui pemuritan. Makanya dibilang Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena hanya melalui murid inilah, hanya melalui pemuritan inilah yang bisa menjangkau seluruh bangsa. Iya dong, karena kita udah lihat teladan yang diberikan oleh Yesus. Cuma dengan mengandalkan 12 orang para rasul, yang sebenarnya notabene mereka dengan background orang-orang biasa, sederhana. Tapi kita lihat dengan pemuritan yang benar yang dilakukan oleh Yesus, 12 orang ini bisa Tuhan bawa untuk melanjutkan pekerjaan pelayanannya dia. Dan saat ini kita bisa melihat dampaknya hari-hari ini, penyebaran Injil, gereja ada di mana-mana, dan juga bagaimana bertumbuhnya anak-anak Tuhan, semua diawali dari 12 orang ini. Artinya semua diawali dengan pemuritan. Karena itu 3 poin ini menjadi hal yang penting untuk kita kerjakan. Ya, 3 poin ini menjadi dasar yang penting untuk kita memuridkan. Tuhan Yesus memberkati.